Bab 20. Sakit. Derasnya hujan membangunkan dua sejoli yang sejak malam tidur dalam satu ranjang dengan posisi saling berpelukan. Raya membuka matanya perlahan saat merasa tubuhnya didekap erat, hingga terasa sesak karena saking kencangnya dekapan tersebut. Raya hampir mendorong Arhan jika tidak sadar kalau lelaki itu yang membelitnya dengan pelukan. Dia teringat kalau semalam tidur berdua dengan Arhan di atas ranjang yang sama. Mengingat itu entah kenapa pipinya terasa panas padahal kamar ini full AC. Raya menatap Arhan yang masih terlelap dalam tidurnya. Kalau dilihat dari dekat begini ketampanan Arhan semakin bertambah saja. "Kenapa lihatin saya terus?" Raya langsung mengalihkan tatapan saat suara Arhan mengagetkannya. "Kapan bangunnya? Dari tangan kamu menelusuri wajah saya sampai raba-raba bibir saya. Kamu mau godain apa gimana?" "Enggak sengaja, Mas." Arhan membuka matanya, menatap ke arah Raya yang begitu dekat. Apa gadis itu tidak sadar kalau ia tengah memeluknya erat begini? Arhan yang ingin menggoda Raya terpaksa diurungkan saat merasa perutnya sakit dan mual. Arhan langsung bangun dan berlari ke arah kamar mandi. Raya yang melihatnya pun ikut bangun juga. Terdengar suara muntah-muntah yang berasal dari kamar mandi. Raya menghampiri Arhan yang tengah memuntahkan semua isi perutnya itu. "Mas, kamu baik-baik aja?" tanya Raya sambil memijit tengkuknya Arhan pelan-pelan. "Kita ke rumah sakit aja, yuk Mas." ajak Raya sambil menatap khawatir Arhan yang terbaring lemas di atas ranjang. "Nggak mau, Rey," tolaknya. "Kamu udah minum obat dari tadi pagi tapi kamu masih muntah-muntah terus. Aku takut kamu kenapa-kenapa, Mas. Saya nggak apa-apa nanti." Ucapannya terhenti saat Arhan langsung bangun dan kembali masuk ke kamar mandi. Raya benar-benar khawatir sudah sejak pagi Arhan bolak-balik ke kamar mandi, bahkan mungkin kini yang keluar pun hanya cairin putih saja karena dari pagi Arhan hanya minum air putih. Setelah memuntahkan isi perutnya Arhan kembali. Wajah lelaki itu begitu, "Kita ke rumah sakit ya?" Arhan tetap menggeleng. "Enggak. Kamu kalau mau pulang, pulang aja nggak apa-apa kok. Nanti Mama juga kesini sama Alda. Kamu nggak usah repot-repot. Aku tungguin sampai Mama dan Alda sampai. Baru aku pulang." Arhan tak menggubrisnya lagi. Arhan kembali berbaring di ranjang. Kini kepalanya benar-benar pusing, ditambah perut yang sakit semakin menambah penderitaannya saja. Dia memejamkan matanya berharap pusing di kepalanya cepat mereda. Raya hanya bisa duduk di ujung kasur sambil memperhatikan Arhan. "Itu kayaknya Mama datang," ucap Raya saat mendengar suara mobil masuk ke pekarangan rumahnya. Raya langsung turun ke bawah untuk melihat siapa yang datang. Dan benar saja saat membuka pintu Raya mendapati mamah mertuanya dan adik ipar. "Mamah," ucap Raya sambil mencium tangan Rahma. "Arhan gimana keadaannya, sayang? Masih demam, Mah? Muntah-muntah juga?" Raya udah ajak Mas Arhan ke dokter tapi dia nggak mau. Arhan nggak bakalan mau ke rumah sakit karena dia punya trauma. Nanti dokter langganan keluarga yang kesini, kamu tenang saja, ucapnya. "Iya Mah. Ya udah yuk masuk, Mas Arhan di kamarnya. Alda yuk masuk." "Iya Mbak." Mereka bertiga masuk ke dalam rumah berjalan beriringan. "Mama bawain makanan buat kalian. Itu di termos ada ramuan herbal untuk Arhan biar mualnya berkurang. Mamah minta tolong dituangin ke gelas bisa?" Raya mengambil goodie bag itu dari tangan Rahma. "Bisa Mah. Sini biar Raya pindahin. Mamah naik ke atas saja nanti Raya nyusul." Rahma mengangguk. Wanita parubaya itu pun naik ke atas sedangkan Raya memilih untuk memindahkan makanan dan ramuan sesuai perintah mertuanya itu. "Mbak, ada soda nggak? Aku haus," tanya Alda yang mengikuti langkah Raya ke dapur. "Ada, di kulkas Al. Kemarin abang kamu baru belanja bulanan. Abang masih suka minum soda?" Raya mengangguk. "Suka tapi nggak terlalu sering. Dia lebih sering minum kopi hitam."
Stok kopinya pun banyak tuh di lemari. Tawa mendengar cerita yang Alda berikan padanya. Dia tidak pernah melihat Arhan merengek-rengek. Sepertinya lucu ditambah wajahnya yang mendukung. Mbak juga udah sering banget ngasih tahu kalau jangan keseringan minum kopi hitam gak baik buat lambung. Tapi ya, gak didengar. Susah Mbak udah ketergantungan. Mama aja sekarang udah pasrah mau abang minum kopi berapa banyak juga. Paling nanti dibuatin ramuan itu biar lambungnya tetap terjaga. Bener susah sih? Oh ya, gimana kuliah kamu lancar? Alda memilih duduk di salah satu kursi meja makan sambil menikmati sekaleng soda di tangannya. Pusing, Mbak. Aku lagi skripsi banyak yang aku kerjain, apalagi mentornya Papa sendiri. Arg, pusing, Mbak. Papa kalau ngajarin tegas banget. Aku kadang sampai nangis tapi selalu diingetin Papa. Katanya itu buat bekal ke depannya karena kalau udah terjun di lapangan gak semudah yang dibayangkan. Kamu mau terjun nerusin bisnis Papa? Alda mengangguk. Mau siapa lagi? Abang gak mau. Ya udah jadi aku yang dipaksa Papa terjun, makanya aku kuliah ambil jurusan manajemen. Semangat ya Kal, apapun yang kamu jalanin sekarang, pasti berguna banget di masa depan nanti. Pastinya Mbak. Nanti ajarin aku ya Mbak tentang bisnis kata Papa Mbak itu jago bikin klien nurut. Ah, Papa berlebihan itu Al, gak sejago itu, kok. Mbak juga masih banyak belajar. Alda tersenyum. Sejak abangnya menikah dengan Raya, Alda memang cukup dekat dengan kakak iparnya itu. Selain Raya baik, pembawaannya juga enak jadi nggak heran kenapa dia cepat akrab sama kakak iparnya. Mbak, tetap jadi kakak iparku ya Mbak. Jangan lama-lama sadarnya, nanti keburu makan tutul datang, Mbak baru nyesel. Raya menaikkan sebelah alisnya. Sebenarnya siapa sih makan tutul itu? Kok omongan kamu sama persis sama ucapannya teman Mas Arhan? Siapa, Mak? Halo, Hani? Alda dan Raya spontan menoleh saat tiba-tiba Kemal datang. Kapan lelaki? Apa karena terlalu fokus ngobrol sama Alda jadi tidak mendengar? Wih, Bang, dari mana lu? Dari rumah sayang. Nganterin mobil abang kamu. Loh, mobil abang? Kemal mengangguk. Dia kini sudah berada di sampingnya Alda, ikut duduk di sebelahnya. Abang kamu semalam mabuk. Hah? Mabuk? Yang bener lu, Bang? Teriak Alda spontan. Iya mabuk kopi. Alda berdecak. Dia pikir abangnya itu mabuk alkohol ternyata mabuk kopi. Pantas saja sekarang sakit. Pantas saja, dia telepon mama ngerengek-rengek sakit perut. Habis mabuk kopi toh. Kemal terkekeh. Iya begitulah. Lagi kalau dia. Raya tidak tahu sedekat apa hubungan Alda dan Kemal. Tapi melihat interaksi mereka sekarang, sepertinya memang sangat akrab. Kalian lanjutin ngobrolnya. Mbak mau nganterin ini dulu buat Mas Arhan. Kemal, nanti kalau mau minum ambil aja di kulkas, cemilan juga ada. Lelaki itu mengangguk. Tenang Kak. Makasih ya. Raya mengangguk. Ya udah. Lanjutin dulu kalian ngobrol. Raya pun naik ke atas dengan membawa nampan yang berisi semangkuk bubur dan ramuan herbal untuk Arhan. Dengan hati-hati dia naik ke lantai atas. Saat dia masuk ternyata Arhan tengah dipijat-pijat oleh mamahnya. Lelaki itu terbaring sambil memeluk pinggang mamahnya. Ma, ini bubur sama ramuannya. Sini, biar mama suapin Arhan. Pintanya lalu Raya pun memberikan nampan tersebut pada Rahma. Raya duduk di pinggiran ranjang. Wajah Arhan benar-benar pucat sekali, bahkan bibir itu terlihat bergetar. Minum dulu ramuannya baru nanti makan bubur. Nggak mau. Mah, itu pahit. Rengek Arhan yang malah mendusel-dusel di pinggang sang mamah. Han, malu ada Raya masa kamu kayak gini sih? Ayo, minum dulu nggak pahit kok. Bohong. Terakhir mama juga bilang itu nggak pahit nyatanya itu pahit banget. Halah, nggak usah lebay. Kamu minum kok. Kalau kamu nggak mau, ya udah mama balik nih. Ancamnya.
Arhan langsung melepaskan pelukannya menatap sang mamah yang ternyata tengah menatap tajam ke arahnya. "Minum atau mamah pulang!" ancamnya sekali lagi. Arhan menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu dia merubah posisinya menjadi duduk. Iya, Arhan minum. Mana sini?" Rahma tersenyum lebar, dia memberikan gelas itu pada Arhan. Dengan berat hatinya mau tidak mau Arhan meminum ramuan racikan mamahnya sendiri. "Nah gitu dong. Pinter deh kalau gini anak mamah," ujar Rahma melihat putranya meneguk ramuan itu sampai tandas. Raya terkekeh melihat Arhan berlaku seperti anak kecil. Apa semua lelaki seperti ini, manja sekali pada mamahnya apalagi kalau sakit gini? "Sekarang makan buburnya, kan? Kenapa manggil dokter? Biar lebih jelas. Udah jangan cerewet lagi, sakit aja ngomong terus. Yang sakit perut sama kepala bukan mulut, mah. Ngejawab lagi." Arhan menampilkan cengirannya. Menciut sudah nyalinya jika sang mamah sudah mengeluarkan jurus andalannya, yaitu pelototan mautnya. Saat ini Raya sedang berada di supermarket untuk belanja bahan makanan. Ternyata Arhan kemarin hanya belanja keperluan bulanan saja, tapi tidak untuk bahan makanan seperti sayuran, buah-buahan, daging, ayam dan seafood yang biasa Raya stok di kulkas. Raya kesini tidak sendiri melainkan diantar oleh Alda dan juga Kemal. Tapi mereka berdua sedang izin pergi sebentar untuk membeli jajanan yang ada di supermarket ini. Kini Raya tengah memilih sayur-sayuran yang akan dimasak nanti malam. Raya mengambil beberapa ikat bayam dan tahu putih, karena tadi sebelum berangkat Arhan mengatakan ingin makan sayur bayam dicampur tahu putih. "Raya." Raya menoleh. Ia tercengang melihat siapa yang berdiri tak jauh darinya. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang saat orang itu mendekatinya. "Apa kabar, Nak? Tante Ena? Raya baik kok. Rakyatan makannya nggak main-main ke rumah Tante? Tante paham. Tapi Ray, kamu akan menetapi janji kamu 3 tahun yang lalu kan pada Rimba? Sebentar lagi Rimba akan keluar di samping Rimba saja, karena kamu adalah hidupnya Rimba. Kamu sudah berjanji untuk selalu bersamanya, maka tepati itu, jangan coba-coba mengingkarinya." Peringatnya pada Raya. Jujur kini Raya benar-benar tidak nyaman berdekatan dengan Ina. Wanita itu seperti tengah mengancam dirinya, apalagi tatapan matanya begitu intimidasi. "Mbak Ray!" Teriakan Alda membuat obrolan mereka terhenti. Raya sangat berterima kasih karena Alda datang di waktu yang tepat. "Tante duluan. Kamu kalau mau main, main aja ke rumah ya." Raya mengangguk. "Hati-hati Tante." Ena pun pergi. Raya menghela nafasnya setelah memastikan Ina benar-benar pergi. Wanita itu ternyata sudah banyak berubah, dulu selalu menyambutnya hangat. Tapi tadi Raya merasa aura Ina beda dari yang dulu. Sekarang memancarkan aura arogan dan terasa sekali intimidasinya. "Siapa tadi, Mak?" tanya Alda. "Mamahnya teman Mbak. Kamu udah jajannya?" Kemal memperlihatkan kantong kresek di tangannya pada Raya. "Kita borong, Mbak." "Iya nggak, Beb?" "Iya, Bang. Lagi banyak diskon makanya aku beli macam-macam jajanan. Aku juga beliin buat Mbak." "Ya udah, kita pulang yuk. Mbak udah selesai nih." "Ayo, Mbak." Mereka bertiga pun segera pergi ke kasir untuk membayar semua belanjaan. Setelah selesai, mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju rumah. Kini mereka bertiga sudah berada di dalam mobil. Raya duduk di jok belakang sedangkan Alda dan Kemal berada di jok depan. Pikirannya Raya terpegol. "Rimba, jangan tahan anak saya, Pak." Ena menghampiri Rimba yang dipegangi oleh kedua polisi, bersiap untuk dibawa ke sel tahanan. Ena menghampiri Rimba lalu memeluk anaknya dengan tangisan yang memilukan. "Maafin Rimba, Mah. Maafin. Kamu harus bebas. Kamu nggak bersalah, Nak. Rimba salah, Mah. Maaf, Rimba harus menjalani hukuman Rimba." Enggak. Kamu harus pulang sama Mama." Rimba menggeleng. "Enggak, Mah.
Mama pulang ya, jaga kesehatan. Cuma 4 tahun kok. Semuanya pasti berlalu dengan cepat. Rimba, 4 tahun waktu yang lama. Mama memikirkan gimana nanti kamu di sana. Makan kamu gimana? Tidur kamu gimana? Mama khawatir sayang. Rimba baik-baik aja. Rimba anak kuat, Mah. Tolong jangan kayak gini. Kalau Mama seperti ini yang ada Rimba malah makin sedih. Tolong semangatin Rimba aja. Tetapi, Mah, tolong, oke? Lirihnya. Ena pun mau tidak mau mengangguk. Dia memeluk kembali anaknya dengan erat karena esok tubuh ini akan susah untuk dia peluk. Mama jaga kesehatan ya. Jangan pikirin Rimba. Rimba bisa jaga diri Rimba sendiri. Iya sayang, iya. Rimba menatap mamahnya. Rimba titip Raya, ya Mah. Raya hidup Rimba. Setelah dari sini, Rimba pastikan akan menikahi Raya. Raya yang berdiri di belakang Ena pun terkejut dengan ucapannya Rimba. Dia menatap lelaki yang amat sangat dia cintai itu. Rimba, di depan mama aku, di depan aku. Kamu harus janji kalau kamu akan nunggu aku, kalau kamu akan setia selalu sampai aku keluar dari sini. Janji padaku untuk jangan berpaling. Aku. Raya pasti tepatin itu. Kamu akan janjikan pada anak tante? Tekan Ena karena belum mendapatkan jawaban. Iya, aku janji. Raya akan nunggu Rimba sampai kapanpun. Bagus. Kamu dengar sendiri kan sayang? Raya akan menunggu kamu. Jadi cepat kamu keluar dari sini. Mama nggak mau kamu lama-lama di sana. Lelaki itu mengangguk dengan mata yang berkaca-kaca. Dia memeluk Ena dan Raya secara bergantian. Bagaimana jika dia tidak menetapi janji tersebut? Raya takut kalau dia tidak bisa menepatinya. Melihat bagaimana ayahnya, sikap ayahnya sekarang yang tentu bukanlah main-main. Flashback off. Mbak nangis. Raya terbuyar dari lamunannya. Dia mengelap air matanya yang entah sejak kapan sudah mengalir. Mbak kenapa? Tanya Alda sekali lagi. Gadis itu terlihat khawatir melihat Raya yang menangis. Nggak apa-apa. Mbak cuma lagi keingetan sesuatu aja. Bener Mbak? Raya mengangguk. Iya nggak apa-apa kok. Oke deh. Aku takut Mbak kenapa-kenapa. Kalau ada apa-apa cerita sama aku Mbak, jangan sungkan. Kalau aku bisa pasti aku bantu. Raya hanya tersenyum tipis. Hatinya kini merasa gelisah. Pertemuannya dengan Ena tadi membuat dirinya tertekan dan gelisah. Tuhan,